Ya, sudah siap ya belajar untuk hari ini? Ya, tolong dibuka bukunya di pena kalian. Sudah siapkan pena 4-nya? Kita buka dulu di halaman 5. Ya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Betul. Ya, kita belajar di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman bangsaku dengan muatan mapel IPS bentuk keragaman di Indonesia. Oke, semua sudah nyaman ya duduknya, bukunya, alat tulisnya sudah siapkan. Pastikan anak-anak sudah sarapan dan sudah melakukan presensi ataupun renungan harian pada pagi hari ini. Ya, Fuania akan lanjut dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Perhatikan, ada 2 ya, mempelajari keragaman di Indonesia dan mempelajari dalam keragaman di Indonesia. Ya, oke, kita lanjut. Menurutmu apa itu keragaman? Ya, menurut KBBI, keragaman itu tingkah laku, ulah orang lain, macam, jenis, banyak, ya. Tiap-tiap itu berbeda, tiap-tiap itu unik, punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Itu menurut KBBI tentang keberagaman. Kalau menurut anak-anak gimana? Keberagaman itu kayak apa? Perbedaankah? PersamaanKah? Bedanya aku dan orang tuaku, bedanya aku dan adikku, bedanya rambutku dengan rambut temanku, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, kita bahas di sini ada 7 poin. Sebenarnya masih banyak lagi yang termasuk keragaman yang ada di Indonesia, seperti halnya keragaman cara bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan orang lebih tua, lalu ada lagi cara proses-proses yang lainnya tentang keragaman yang ada di Indonesia. Di sini kita bahas 7 sama yang ada di buku pena kalian ya, yaitu 7 keragaman yang ada di Indonesia adalah suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional. Kita lihat bersama-sama keragaman di Indonesia di bagian 1, suku bangsa. Di Indonesia, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Ya, contohnya suku bangsa Nias ya, punya adat istiadatnya suku Nias. Kalau kita, suku Jawa, kita ada orang yang tinggal di Pulau Jawa, kita ada orang yang berbahasa Jawa. Kita punya kebiasaan seperti kalau kita sedang melewati rumah tetangga kita menyapa, kita memberikan salam kepada orang yang lebih tua, gitu ya. Nah, kita melemparkan senyum kepada orang yang berjalan melewati kita, itu adalah ciri khas dari orang Jawa. Kalau suku Nias punya ciri khasnya, suku Bugis juga punya ciri khasnya, dan suku Asmat juga punya ciri khasnya. Nah, suku Nias ini berasal dari Sumatera Utara, dan suku Bugis dari Sulawesi, dan suku Asmat dari Papua. Nah, untuk keragaman di Indonesia yaitu bagian bahasa, Indonesia tuh punya banyak macam ragam bahasa. Ya, bahasa Sunda, bahasa Betawi contohnya ya, dan bahasa Batak ataupun bahasa Jawa, bahasa Mandarin juga ada. Kita juga belajar bahasa Inggris, kita juga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, Indonesia tuh punya banyak macam bahasa ibu ya, atau bahasa daerah atau bahasa ibu, yaitu bahasa Sunda, Betawi, Batak, Jawa, bahasa dan bahasa yang lainnya gitu ya. Nah, kalau bahasa Sunda itu berasal dari Jawa Barat, kalau bahasa Batak berarti dari Sumatera Utara, dan kalau bahasa Betawi itu dari DKI Jakarta. Nah, yang ketiga kita masuk di rumah adat ya. Rumah adat ya.
rumah adat di setiap provinsi di Indonesia tuh punya ciri khas yang masing-masing berbeda. Ada yang halamannya luas, ada yang gerbangnya tinggi, ada yang atapnya lancip ya, ada yang atapnya menyerong. Nah, di sini ada dua contoh, rumah gadang dan rumah honai. Rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Kalau rumah honai itu dari Papua. Nanti Bu Fani akan tunjukkan gambarnya. Ya. Yang keempat adalah tarian. Tari kecak dan tari maingket. Tari kecak pasti familiar ya, tari kecak itu dari Bali ya. Tari kecak itu dari Bali. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik ya. Kadang-kala tari tersebut menceritakan tentang asal mula tari tersebut, asal mula daerah tersebut, asal mula pulau tersebut, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau tari maingket itu dari Sulawesi Utara. Kita lanjut. Nah, ini selanjutnya keragaman di Indonesia pakaian tradisional. Kalau beskap tahu ya, kalau beskap itu pakaian ada tradisional dari Jawa, Pulau Jawa kita pakai beskap ya, Jawa Tengah khususnya ya. Kalau payas, ya kalau payas itu pakaian tradisional dari Bali. Oke, kita lanjut untuk senjata tradisional. Ada tombak trisula dan keris. Keris itu dari Jawa ya. Kalau trisula itu dari Sumatera Selatan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah alat musik tradisional. Nah, di sini ada tambo dan angklung. Pernah lihat ya? Pernah familiar ya tentang angklung? Udah mungkin anak-anak juga pernah memainkan sebuah angklung bersama-sama ya. Dan juga ada tambo. Ini dari Aceh, alat musik yang dipukul seperti gendang gitu tapi berbeda bunyinya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah suku bangsa di Indonesia. Nah, ini suku bangsa Nias ya, suku Nias nih. Ini pernikahannya tuh juga berbeda ya, yang sering-sering kita lihat itu kalau di Pulau Jawa adatnya juga berbeda, bajunya berbeda, coraknya juga berbeda. Nah, ini suku Bugis, ini Nias ya. Nah, lalu ini suku Asmat ya. Ini Bugis. Bentar, ini Bugis, ini Nias ya. Ini Asmat. Oke, selanjutnya. Nah, ada bahasa Sunda. Dahar itu ngadahar ya. Ngecem ya. Nah, gitu. Bahasa Sunda itu nye ya. Gitu. Nah, ada ya bahasa Betawi ya. Bagian, biarin aja bahasa Indonesianya seperti itu. Dan masih banyak bahasa-bahasa yang lain. Ada bahasa Jawa ya. Ada bahasa Sunda gitu ya. Nah, ada bahasa Batak yang lain. Banyak sekali. Nah, kalau rumah adat di Indonesia, nah ini rumah gadang ya. Rumah gadang di Sumatera Barat. Rumah gadang atapnya lancip ke atas ya. Seperti gitu. Oke. Yang ini adalah rumah honai. Honai dari Papua. Ya, dari gubuk-gubuk. Tapi sangat tebal dan pastinya mungkin hangat ya di dalam ya. Bu Fani belum pernah coba. Mungkin anak-anak sudah pernah coba. Yang terakhir adalah ya rumah joglo yang punya halaman yang luas atau teras yang luas ya. Atapnya juga besar sekali. Lalu biasanya bangunannya dari kayu jati ya. Nah, kalau pakaian tradisional di Indonesia ya ini yang namanya beskap tadi ya. Nah, kalau ini yang namanya payas dari Bali, ini dari Jawa Tengah, ini dari Bali. Oke, kalau tarian.
Nah, ini tarian dari Maengket dari Sulawesi Utara. Kalau ini tari kecak dari Bali. Nah, kalau senjata tradisional di Indonesia, ada keris dari Jawa dan trisula dari Sumatera Selatan. Kalau alat musik tradisional di Indonesia, ini dari Jawa Barat, angklung. Nah, ini tambo dari Aceh. Bentuknya sama kayak gendang, tapi ini berbeda. Oke, kita lanjut di tugas mandiri kita. Tapi sebelumnya, ada yang mau ditanyakan tidak untuk materinya? Nah, materi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, kalian sudah belajar tentang keragaman budaya Indonesia itu tadi ada 7 poin ya. Suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian, tarian, senjata tradisional, lalu alat musik. Nah, kalau di sini Bu Fani akan jelaskan tentang tugas mandiri ya. Bersama materi ini terdapat Google Form yang dapat anak-anak isikan berkaitan dengan materi hari ini. Nah, ingat baca dan teliti dulu ya sebelum mengisikan ya. Nanti ada di classroom kalian sudah ada Google Form-nya, silakan diisi ya anak-anak. Nah, bagaimana belajar hari ini? Belajar tentang keberagaman di Indonesia. Wah, ternyata Indonesia tuh punya banyak sekali ragam macam budaya yang ada di Indonesia. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kalian warga negara Indonesia, mari tunjukkan bagaimana ciri khas warga negara Indonesia itu seperti apa. Terutama kita ada orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa, kita memiliki adat istiadat tertentu, kita memiliki sopan santun tertentu ya. Jangan lupa lakukan yang terbaik di rumah kalian, belajar yang baik secara mandiri di rumah kalian. Jika ada kesulitan, silakan hubungi wali kelas ya. Sekian belajar hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.